sekali kamu ya. Iya kan, jawab aja, Bu. Udah, Ombak. Ombak. Film mungkin kita perlu waktu menceritakan sebuah keluarga yang berjuang menghadapi traumanya. Kepergian Sarah, anak sulung, membuat keluarga tersebut sangat terpukul. Ombak, sang adik mengalami depresi dan selalu menyalahkan dirinya sendiri. Kasih, sang ibu masih belum menerima kenyataan. Sedangkan Restu, sang ayah, berjuang sekuat tenaga untuk memastikan keluarganya baik-baik saja. Penggambaran suasana di awal cerita tidak terlalu detail, namun cukup membuat penonton paham dengan apa yang terjadi dan tidak membingungkan. Suasana canggung dan tegang dalam keluarga tersebut ditampilkan dengan baik. Bima Azriel memerankan karakter Ombak menampilkan perasaan gelisah, perubahan mood, marah dengan totalitas. Hal tersebut membuat penonton bisa merasakan apa yang ia rasakan. Adegan pertama dibuka dengan suara tombol lampu meja yang dihidup-matikan oleh Ombak yang sedang termenung di samping tempat tidurnya. Dalam diamnya, Ombak mengingat masa-masa bahagia bersama keluarganya saat kakaknya Sarah yang diperankan oleh Naura Hakim masih hidup, bersama ayahnya Restu dan ibunya, Kasih. Mereka terlihat tertawa lepas. Di sela-sela itu, ingatan Ombak juga kembali dalam kecelakaan mobil yang menyebabkan kakak satu-satunya itu meninggal. Sebagai anak bungsu di keluarganya, Ombak pun memiliki banyak pemikiran yang tak tersampaikan 1 tahun usai kepergian kakaknya. Semua itu terlihat betapa canggungnya ketika ia berinteraksi dengan orang tuanya, terutama ibunya. Hanya ayahnya yang mencoba untuk memperkecil jarak mereka sebagai penengah dan penyampai pesan, seakan seperti sebuah jembatan di antara dua benua yang terpisah jauh. Film ini sedikit banyak memperlihatkan situasi nyata yang terjadi di kehidupan sehari-hari, di mana orang tua suka memberikan silent treatment kepada anaknya yang mungkin berbuat salah. Secara tidak langsung, efek dari silent treatment ini ditunjukkan oleh sikap Ombak yang cukup memiliki kecemasan yang parah. Beberapa kali, ia terlihat kesulitan dalam berinteraksi dengan teman-temannya dan melakukan hal-hal disukainya. Ternyata diketahui bahwa sebelumnya Ombak sempat ingin mengakhiri hidupnya karena depresi berkepanjangan akibat diam yang dilakukan oleh keluarganya pasca Sarah meninggal. Ada saat-saat ketika Ombak berkonsultasi dengan psikolog Nana perihal ketakutan dan kecemasan yang dialaminya selama ini, sedikit banyak relate dengan saya dan kehidupan remaja yang dialami. Dia mengira bahwa keluarga tak lagi menyayanginya, malah membencinya karena menjadi penyebab meninggal kakaknya. Satu hal yang membekas dari karakter Ombak bagi saya adalah ketika adegan di mana dia sudah frustrasi dengan keadaan dan sulit untuk tenang. Dia bercerita bahwa seharusnya dialah yang mati bukan kakaknya kalau hanya untuk dipersalahkan seumur hidupnya. Ya, sebuah fakta yang tidak jauh berbeda dalam kehidupan remaja zaman sekarang yang banyak memiliki hubungan tak harmonis dengan orang tuanya. Di tengah kecemasan yang melanda, munculnya karakter Alika yang menjadi oasis bagi dahaga kasih sayang yang dialami oleh Ombak. Memiliki struggle yang sama, dua karakter ini terlihat semakin melengkapi satu sama lain dan menjadi pairs yang saling mengingatkan. Namun semua itu berkata lain, Alika pun tak mampu menyembuhkan rasa sakit Ombak yang sudah terlalu dalam, malah semakin memperburuk keadaan mentalnya, walaupun penonton disajikan banyak adegan Ombak yang struggle dengan hidupnya pasca Sarah tiada. Tapi Teddy sepertinya ingin menyampaikan bahwa yang kehilangan dan terpengaruh bukan hanya Ombak, namun orang tuanya, Restu dan Kasih. Bila Ombak mencoba melupakan kesedihan dengan melakukan hal yang disukainya, sementara Restu dan Kasih memiliki caranya sebagai orang tua ketika menghadapi kehilangan anak. Kasih yang pergi mendekatkan diri kepada Tuhan, dan Restu yang mencoba menjadi pihak yang ceria dan tampak baik-baik saja. Namun sepanjang adegan antara dua orang suami istri ini, tidak ada satupun yang benar-benar berani untuk berbicara mengenai rasa trauma mereka,
rasa sakit mereka kehilangan anak. Justru mereka tampak ingin seolah-olah semuanya sudah selesai, semuanya baik-baik saja, tanpa bicara, tanpa berduka bersama-sama. Mereka memendam kesedihan hingga kesedihan itu berubah menjadi racun yang sulit untuk disembuhkan dan memengaruhi hubungan mereka berdua. Berbeda dengan film keluarga lainnya, harus saya akui menonton film mungkin kita perlu waktu benar-benar dalam artian sebenarnya. Perlu waktu. Film dengan alur yang perlahan seperti membaca buku sedikit demi sedikit, Teddy mengajak penonton untuk memahami makna dari tiap adegan tanpa terburu-buru. Dialog pun terasa tipis tapi tidak membuat beberapa adegan hilang maknanya. Misalnya ketika Restu sebagai ayah harus menjadi orang terkuat di keluarga tapi juga orang yang terlemah karena tidak bisa menjaga keluarganya yang baik. Berusaha memenuhi ekspektasi setiap anggota keluarganya, namun tidak pernah benar-benar tahu apa yang diinginkan atau dirasakannya. Padahal ayah butuh teman bicara, teman berbagi juga. Tapi kalau dibicarakan, ia takut menjadi trauma baru untuk keluarganya, sementara ibu yang berusaha untuk tetap tenang dan berusaha menjaga emosinya yang terdalam. Mengalihkan rasa sedih dengan ibadah walau ada keraguan yang disebabkan oleh trauma yang belum hilang. Silent treatment yang dilakukannya justru membuat segalanya memburuk dan tak terkendali. Menuju ending film ini, kita juga tidak menemukan penyelesaian yang mungkin kita sebagai penonton inginkan. Bicara dari hati ke hati, atau menyelesaikannya secara kekeluargaan tidak akan kamu dapatkan di film ini. Perpisahan justru menjadi konklusion dari semua hal yang terjadi. Film ini benar-benar jauh dari kata tamat. Teddy seakan memberikan kesempatan kepada para penonton untuk memaknai ending film ini dari perspektif masing-masing. Seperti judul film ini, mungkin kita perlu waktu. Perlu waktu untuk bisa memahami dan membuat kita mengerti. Menonton mungkin kita perlu waktu ibarat mendatangi satu sesi terapi yang diisi berbagai macam karakter dengan iringan nokturnenya Chopin yang mencoba memberi ketenangan. Ya, karena beda orang beda cerita dalam menghadapi masalahnya. Di sini ada si bungsu, Ombak yang memilih menghabiskan waktunya bermain basket dan bertemu psikiater sebagai pelarian dari rasa bersalahnya. Ada si bapak, Restu yang setengah mati berusaha mempertahankan keluarganya. Dan terakhir, ada Kasih, ibu dan juga istri yang menjadikan agama sebagai tempatnya bersandar. Mungkin kita perlu waktu adalah soal proses bukan hasil. Satu hal yang saya suka selain pemilihan cast YG Solid adalah bagaimana Teddy memilih membiarkan karakternya menemukan jalan mereka sendiri dan berdamai dengan cara mereka diri mereka sendiri tanpa harus memaksakan sebuah hasil yang ideal. Film tentang manusia-manusia yang kuat di luar, tapi rapuh di dalam yang disatukan oleh narasi drama rumah tangga dan romansa. Tanpa perlu eksekusi bombastis dan eksploitasi berlebih, emosi dan pergumulan karakternya masih bisa tersampaikan dengan kuat.